Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Muladi Putra Mahardika. Saya adalah dosen tetap pada program studi D3 Farmasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu terkait pernyataan di dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Farmasi Teori dengan kode mata kuliah FAR 1016. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori dan diberikan kepada mahasiswa semester 2. Fisika Farmasi Teori membahas tentang penerapan prinsip-prinsip fisika seperti termodinamika, optik, dan rheologi ke dalam ilmu farmasi. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan kesetiaan farmasi yang aman, stabil, dan efektif. Untuk capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah, pembelajaran mata kuliah ini berfokuskan untuk menjadi 3 capaian pembelajaran lulusan. Pertama, CPL 2 mengenai konsep teoritis bidang farmasi untuk praktek kefarmasian. CPL yang kedua yaitu mampu melakukan pengolahan data dan menyusun laporan kerja secara akurat. Yang ketiga, mampu menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar fisika farmasi, menganalisis sifat-sifat molekul obat, memahami termodinamika, hingga menganalisis kinetika degradasi obat. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode delivery, interaction, dan assessment. Pembelajaran dilaksanakan secara hybrid dengan mengkombinasikan beberapa metode aktif, yaitu discovery learning untuk pengenalan konsep, problem based learning untuk analisis data perhitungan, serta project based learning melalui seminar mini kasus formulasi sediaan. Sistem penilaian atau assessment untuk aspek penilaian, saya melakukan evaluasi secara transparan dengan bobot sebagai berikut. 10% aktivitas partisipatif dan kehadiran, 10% kuis, 20% tugas dan laporan, 20% UTS dan 20% UAS, serta 20% untuk proyek mandiri. Instrumen penilaian ini saya gunakan meliputi rubrik holistik dan analitik untuk memastikan objektivitas nilai. Demikianlah pemaparan singkat terkait rencana pembelajaran mata kuliah Fisika Farmasi Teori. Selanjutnya mari kita simak cuplikan proses pembelajaran luring bersama mahasiswa di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan salah satu dulu. Ya, selamat mulai. Baik, hari ini rencananya kan mau praktek, tapi saya akan sampaikan satu materi untuk UAS teorinya fisika farmasi. Satu materi ini yang akan keluar di mungkin kalian kemarin sudah baca kan di teori jangan kemarin soalnya bapak aku dapat 100 kok. Jadi ini teorinya. Nanti setelah teori kita akan praktekkan terkait aku mau sampaikan sebelum saya mulai. Ada yang belum ikut kuis kemarin? Sudah semua? Karena minggu depan sudah uang, jangan lupa ya sebelum bayar SPP
takutnya ada bermasalah, bisa ikut ya. Silakan. Baik, saya mulai untuk materi stabilitas jalan transaksi. Secara tujuan, apakah perlu kita mempelajari stabilitas jalan? Ketika kalian menulis, apakah kita perlu mempelajari stabilitas obat? Untuk apa? Untuk menjamin mutu. Ada lagi yang lain? Apa? Cara duduk. Cara apa? Tujuan mempelajari stabilitas obat. Untuk paling kelihatan atau akan sering digunakan terkait ED. Apa itu ED? Tahu ya? Tahu. Semua obat punya expired. Punya. Berapa lama? 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun, 2 tahun, 10 tahun ada? Paling lama berapa tahun? 5 tahun. Bagaimana cara kita menentukan ED atau obat itu ED atau industri menetapkan expirednya sekian tahun? Bagaimana caranya? Apakah ditunggu obatnya setelah diproduksi, ditunggu dia mati selama 5 tahun? Oh, ini sudah 3 tahun masih bagus, Pak. Mati lagi 5 tahun masih bagus, 6 tahun masih bagus. Jadi begitu. Gimana caranya? Ya, nanti kita bahas. Yang jelas salah satu yang mempengaruhi ED adalah stabilitas obat. Dikatakan dia rusak, dikatakan dia tidak layak, pasti nanti akan ditunjukkan adanya ketidakstabilan di dalam obat. Maka kita perlu mempelajari yang namanya stabilitas. Oke, jadi tujuannya yang jelas, selain kita tahu dampak dari ketidakstabilan, selain itu adalah faktor yang mempengaruhinya. Apa yang membuat obat itu menjadi tidak stabil? Tidak stabil, contohnya seperti apa sih obat yang mengalami ketidakstabilan atau rusak? Yang menyebabkan obat rusak itu apa? Satu, Gus Pak, saya kan ada yang Gus begini, rusak lagi. Baik, ada yang piket nggak? Yang piket siapa? Tiket masing-masing. Kelompoknya siapa? Oke, ini namanya Bismillah Oswald. Oh, Oswald, Brooklyn ya. Sebenarnya ada 2, ini yang baru datang kemarin. Ini kemarin baru sekali, belum pernah dipakai. Di sini apa? Oke, ini alat. Kemudian ini standing alatnya. Kita coba rangkai unboxing dulu. Ini apa? Mana? Bismillah. Kayak sampah gitu ya. Oke, kita rangkai dulu.
standingnya. Kemudian ini alatnya. Kita tolong yang piket siapkan 3 bahan. Aquades pakai paket gas ya. Glycerin boleh, glycerin satunya tunnel test 3 ya. Boleh disiapkan, minta tolong ke Mas Adit. Nanti kita uji. Ini alatnya, kemudian ini namanya apa ini? Mas spindle namanya. Yang pelanggan boleh mendekat di sini, nggak apa-apa ya, kalau biar kelihatan. Tapi kayak pengambil bulan Habis kuliah saya ada kuliah lagi. Ada. Sudah usaha belum? Apa masih miring? Sudah? Oke. Sebelum dipakai, nanti kita luruskan dulu seperti timbangan. Di sini ada namanya gelembung yang menunjukkan landai atau mejanya sudah lurus atau masih miring atau tidak. Kita putar dulu supaya gelembungnya ditahan. Pastikan dia datar. Ini sudah di mana? Kemudian servernya mana belum? Ya bisa dulu. Oke, agak banyak. Ya segitulah. Ya segitu. banyaknya lulusan sini terus lebih sampai Ini apa? Karena ini kurang kayaknya sampai 100 tapi ya 100. Misalnya sampai 100 juga. Nanti kalau sudah dikembalikan.
Sudah nyala apa belum? Channelnya apa? TVRI ya. Baik, di sini bisa kelihatan keterangannya apa di sini? Rotor, bawahnya rotor apa? Speed, bawahnya speed. Output, bawahnya output. Oke. Jadi cara pakainya, yang rotor ini menunjukkan nomor spindle. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5 macam spindle. Di rotor ini kita menyesuaikan nomornya. Nomor 1 yang mana? Spindle nomor 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nanti misalnya kalau saya pakai rotor atau spindle 1, ini nomor spindle, maka di sini harus nomor 1. Biasanya 1 untuk sampel-sampel yang viskositasnya kecil, encer, etanol ya, etanol mana? Etanol yang mana ya? Ini. Oh iya, benar. Etanol ya. Etanol pakai yang spindle 1 karena dia encer. Oke, kita coba ya. Kapan pakai spindle yang lain, Pak? Kalau yang semakin kecil ininya berarti dia yang harus semakin ketat, Di seri nanti kita pakai spindle yang 4. Karena apa? Nanti kalau pakai yang ini pasti nanti error karena terlalu lambat. Apa sama dulu? Pastikan berlawanan dari jam. Oke, ini spindle 1. Kemudian di bawah itu ada speed. Speed itu ada, kita lihat ada berapa speednya. 6, terus 12, terus 30, terus 60. Oke, ada berapa? 6, 12, 30, 60, ada 4 speed ya. Nanti kita coba dari speed yang paling rendah dulu. Rotor 1, speed 6. Yang kita selurkan. Tadi sampelnya apa? Kita selur dulu. Lalu kita apa kan? Kita oke. Putar nggak? Kelihatan ya? Oke, biarkan dia membacanya dulu. Nah, di sini kelihatan rotor, speed, data sama TORI. Torque yang valid itu di atas 10% atau di atas 20% lebih baik. Kalau di bawah 20% dianggap tidak valid. Berapa? 0 ya? Oke, tadi tidak valid. Kemudian kita stop dulu. Oke lagi. Ini masih paling tidak 1 menit ya sekali pengukuran 1 menit. Ini baru pertama ya alatnya ini. Oke, kita coba speednya. Kita coba speednya. Kita naikkan ke berapa? Setelah 12. Oke, coba speed 12.
Muncul nggak? Terlalu encer. Oke, kita ganti sampelnya saja deh. Kita coba yang air. Kita stop dulu. Kita akan ganti sampel. Ada yang body sudah? Kalau ini apa aja? Air apakah bisa dibaca? Bisa ini? Oke. Motor 1 juga. Oke, kita coba yang lebih kental. Sampelnya kita ganti yang gliserin. Kita ganti rotor yang nomor berapa ini? 3 ya. Kita sampelnya seri ya. Katanya suruh ya aja, barangkali suruhnya kuliah. Bos, rotornya berapa tadi? 3 ya. Kita ganti ke 3. Kita pakai split 12. Oke, torkinya berapa ya? 6,3%. Valid dah? Balik. Udah valid. Kan di bawah 10%. Harusnya di atas. Oke, kita geser dulu. Kita coba naikkan kecepatannya. Apakah dia masih bisa di atas 100%? Ke 10%? 30. Yang motornya semakin cepat. Oke, berarti bisa valid pakai 6 berapa tadi 30 ya? 641 MPAS. Ini viskositasnya.
Kalau kalian pakai kemarin viskositas apa? Yang kemarin kalian namanya viskometer apa? Oswald kan kalian harus mengukur mencari tinggi dari waktu ya, waktu BJ sama nilai dari baru dapat viskositas. Lebih mudah pakai profil, kalian tinggal celup langsung terbaca berapa viskositasnya satuannya MPAS. Nanti suatu saat kalau kalian penelitian atau riset mau uji viskositas, misalnya salep pak atau krim, saya buat krim tapi tidak tahu viskositasnya, standarnya sekian pak, kalian bisa uji pakai profil. Syaratnya tadi rotornya nomor berapa, kemudian pastikan ketika mengambil data rotornya di atas 10%, itu yang data yang paling. Sampai sini ada pertanyaan? Harusnya lebih mudah. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, boleh kita cukupkan? Boleh. Jam berapa ini? Lewat tuh? Lewat sedikit. Cukup ya? Kalau cukup, boleh kemas-kemas. Silakan yang tiket. Silakan bereskan kembali. Kemudian saya minta tolong dikembalikan ini di serinya sama etalonnya mana-mana. Dan boleh